Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Bapak bekerja surga, terima kasih atas pelindungan-Mu ya Tuhan, hingga kami boleh menerima hari yang baru kembali Tuhan. Berbicaralah Bapak kepada kami Tuhan akan firman-Mu arah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pikiran yang dibaharui. Filipi 2 ayat 1 sampai 6 mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita berbicara tentang pertobatan, itu menunjukkan bahwa setiap orang harus berubah, baik berubah dalam hal mengendalikan amarah. Dia harus lebih sabar, mulai memikirkan kepentingan orang lain, boleh mampu mengendalikan diri, dan bahkan memberikan kasih dan perhatian kepada sesama. Memberikan pengampunan, dan tentunya lebih mengasihi. Jadi kita dibentuk atau dijadikan menjadi suatu ciptaan baru dalam Yesus. Pertobatan berarti meninggalkan dosa-dosa kita dan berbalik dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di masa lalu dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk di sini adalah perubahan dalam cara kita berpikir. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kita menaruh pikiran, hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita harus pikiran-pikiran yang benar. Pikiran memegang peranan penting dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Berarti kita harus menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam Tuhan, termasuk pikiran kita dalam kebenaran Tuhan. Dari mana saya tahu dan juga dari apa yang saya tahu dan juga banyak pengalaman orang-orang lain, mereka berubah dalam hidupnya setelah pertobatan. Tapi sukar berubah dalam pikiran. Seringkali mengendalikan pikiran itu sulit. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa yang sama. Karena belum berubah di dalam pikiran. Pikiran dalam otak kita ini merupakan sasaran empuk yang seringkali dipakai iblis untuk membuat kita jatuh. Tuhan menghadapi pertobatan dan perubahan hidup kita secara keseluruhan, termasuk dalam cara kita berpikir. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus belajar menaklukkan pikiran-pikiran yang jelek kita itu kepada Tuhan. Meninggalkan kebiasaan memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan pikiran Anda saat ini? Sudahkah Anda meminta agar Tuhan menyucikan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang jahat,
rancangan-rancangan yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Allah. Tidak cukup hanya meminta Tuhan menyucikan pikiran kita, tapi harus disertai usaha dari diri kita dan kerinduan dalam diri kita untuk berubah dan menaklukkan pikiran-pikiran kita itu kepada Tuhan Yesus. Salah satu cara yang jitu adalah mengisi pikiran Anda dengan kebenaran-kebenaran kekudusan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuduskanlah pikiranku senantiasa, agar aku layak di hadapan-Mu. Mampukan aku Tuhan senantiasa melalui Roh Kudus-Mu untuk semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu di dalam seluruh hidupku. Dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jauhkanlah pikiran-pikiran yang jahat, karena pikiran-pikiran yang jahat itu akan menjadi jaring yang menjerat Anda sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.